Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halil Hajid, NIM 1725040004. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi psikologi pembelajaran dari mata kuliah pembelajaran mikro oleh Bapak Dr. Supriyadi MPD. Kita langsung masuk di materinya. Jadi, apa itu psikologi dan apa itu pembelajaran? Kita ketahui bersama menurut KBBI, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau ilmu jiwa. Sementara pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Di sisi lain, pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam pembelajaran ada interaksi. Interaksi yang dimaksud di sini adalah interaksi antar siswa dan guru, bahkan antara siswa dengan lingkungannya. Nah, kemudian kita masuk di pendidikan dan pembelajaran. Tentu dalam pembelajaran ada namanya pendidikan. Dalam pendidikan tentu ada yang namanya pembelajaran. Jadi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini tertuang di Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian pendidikan secara umum tadi itu. Ada namanya pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Di sini pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Nah, kemudian pembelajaran berlangsung di dalam proses pendidikan. Jadi pembelajaran merupakan kegiatan di dalam pendidikan. Di dalam pembelajaran juga berlangsung proses belajar yang menghasilkan perubahan perilaku subjek. Artinya dalam pembelajaran ini harusnya ada proses belajar yang menghasilkan sebuah perubahan perilaku, baik perilaku yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, ini merupakan proses pembelajaran. Tentu dalam pembelajaran ada namanya hardware. Hardware di sini bisa berupa komputer, laptop, netbook, atau tablet. Kemudian ada namanya konten. Konten di sini merupakan isi dari pembelajarannya atau apa yang akan disampaikan. Kemudian kita bisa memanfaatkan software. Software di sini merupakan LMS, LCMS, atau SLN. Software ini merupakan software yang digunakan untuk belajar. Seperti yang kita gunakan di pembelajaran mikro ini, kita menggunakan yang namanya Xiaook, yang merupakan LMS yang dibuat oleh Universitas Negeri Makassar. Kemudian kita membutuhkan infrastruktur dan jaringan. Kita ketahui bersama bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, sudah hampir setahun kita belajar secara daring, online. Dan tentunya tanpa infrastruktur dan jaringan ini kita akan sulit untuk mengatasi pembelajaran online di masa pandemi. Kemudian yang terakhir kita harus mempunyai strategi interaksi atau komunikasi. Tentunya dengan proses ini kita memerlukan suatu strategi agar apa yang disampaikan bisa ditangkap oleh peserta didik sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian menurut William Grass ada 7 bagaimana kita belajar. Yang pertama membaca. Membaca di sini 10%. Jadi dari apa yang kita baca biasanya kita dapat memahami paling banyak 10%. Kemudian mendengar. Di sini mendengar kebanyakan orang hanya 20%. Maka mendengar untuk belajar. Kemudian melihat. Di sini ada 30% orang yang melihat dan menjadikan apa yang disajikan itu sebagai pelajaran. Kemudian melihat dan mendengar ada 50%. Kemudian diskusi 70%. Kemudian melakukan atau doing melakukan ada 80%. Kemudian yang paling banyak itu adalah share 95% yang sangat efektif. Karena di share ini
para peserta didik bisa membagi pengalaman dan ilmu yang mereka dapat sehingga terjadi suatu proses pembelajaran yang asyik bagi mereka sehingga memudahkan mereka untuk memahami apa yang akan dicapai. Kemudian, apa itu belajar? Seperti kata pertama tadi, belajar itu proses perubahan perilaku. Perilaku di sini adalah perilaku manusia, baik yang nampak atau observable maupun tidak nampak atau non-observable. Kemudian sintesis definisi psikologi pembelajaran. Jadi ilmu pengetahuan cabang psikologi yang mengkaji berbagai aspek yang berpengaruh pada proses pembelajaran sehingga bisa dikelola terjadinya proses pembelajaran secara maksimal untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal dalam bentuk sikap dan nilai pengetahuan dan keterampilan. Jadi psikologi pembelajaran ini sangat penting karena kita bisa mengelola sehingga terjadinya proses pembelajaran secara maksimal agar mencapai sikap dan nilai pengetahuan dan keterampilan yang diinginkan. Kemudian manfaat mempelajari psikologi pembelajaran. Ada dua manfaat mempelajari psikologi pembelajaran, baik bagi pendidik maupun bagi peserta didik. Bagi pendidik, manfaatnya yaitu sebagai ilmu pengetahuan untuk mengendalikan pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga apa yang akan disampaikan mudah dipahami oleh peserta didik. Sementara bagi peserta didik, manfaat psikologi pembelajaran adalah sebagai ilmu pengetahuan untuk melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran, sehingga ia mampu mengembangkan potensinya. Karena apabila peserta didik tidak mempelajari psikologi pembelajaran, bisa jadi dia akan takut untuk salah, takut bertanya, sehingga apa yang ada di dalam dirinya atau potensi dalam dirinya tidak bisa mereka keluarkan, mereka kembangkan. Sehingga sangat penting bagi peserta didik untuk mempelajari psikologi pembelajaran. Nah, kemudian di sini bagaimana sih ciri-ciri pembelajaran yang efektif dan efisien? Tentu yang pertama itu berlangsung dalam lingkungan atau suasana belajar yang kondusif, yang tentram, aman, keselamatan nyawa tidak terancam. Kemudian peserta didik mampu melibatkan diri secara aktif. Di sini peserta didiknya aktif baik dalam bertanya maupun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian proses belajar siswa dapat terkendali. Dapat terkendali artinya siswa berada dalam kendali guru atau pendidik. Kemudian menggunakan sumber belajar yang maksimal. Ada banyak sekali sumber belajar, baik dari buku, dari internet, dari guru, dari lingkungan, dan dari tutor sebaya atau sebayanya mereka. Kemudian peran pendidik lebih proporsional. Kemudian hasil belajarnya lebih maksimal. Tentunya ketika psikologi pembelajaran diterapkan, maka hasil belajarnya akan lebih maksimal. Jadi sebagai kesimpulan bahwa psikologi pembelajaran sangat urgent dalam pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.